3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun, salam Pancasila, salam demokrasi, salam lintas agama, salam rahayu. Baik, di kesempatan ini izinkan saya perkenalkan diri. Saya Muhammad Zidan Suratno, kelas ATNF NPM 232 1020 227. Pada dosen pengampu Muhammad Irfan SHI MSy. Jadi berdiri saya di sini atau duduk. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu aspek penting dalam hukum acara perdata, yaitu pembuktian. Jadi pembuktian itu merupakan bagian yang menentukan dalam proses peradilan. Karena dari hasil pembuktian, hakim dapat menilai apakah dalil yang diajukan oleh para pihak benar atau tidak. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian pembuktian. Secara umum, pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak yang berperkara pada hakim di persidangan untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang mereka ajukan. Menurut para ahli, Bahtiar Effendi dan kawan-kawan, tahun 1999, pembuktian adalah tata cara untuk menetapkan fakta yang menjadi dasar persidangan dalam menjatuhkan putusan. Pembuktian dalam hukum acara perdata bersifat relatif, artinya tidak ditunjukkan untuk menemukan kebenaran mutlak, tetapi cukup untuk menyaksikan hakim berdasar alat bukti yang sah. Yang ketiga, dasar hukum pembuktian. Jadi, sistem pembuktian dalam hukum acara perdata diatur dalam beberapa ketentuan, antara lain pasal 164 HIR berlaku di Jawa dan Madura, pasal 284 RBG berlaku di luar Jawa dan Madura, pasal 1865 sampai 1945 KUHP Perdata mengatur tentang kekuatan dan bentuk alat bukti. Isi penting pasal 1865 KUH Perdata menyatakan, barang siapa yang mengemukan sesuatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Jadi, pasal ini menegaskan bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan dalil, bukan pada pihak yang menolak. Saya akan menjelaskan tujuan dan asas pembuktian. Tujuan utama pembuktian adalah untuk menemukan kebenaran yuridis, yaitu kebenaran yang dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil. Ada beberapa asas penting dalam hukum pembuktian, antara lain yang pertama, audi et alteram partem. Hakim wajib mendengar kedua belah pihak sebelum menjatuhkan putusan. Yang kedua, lus curia novit. Hakim dianggap mengetahui hukum dan wajib menerapkannya. Yang ketiga, actori incumbit probation. Siapa yang mendalilkan sesuatu, dialah yang harus membuktikannya. Yang keempat, nemo testis in propria causa. Tidak seorang pun boleh menjadi saksi dalam perkaranya sendiri. Yang kelima, ne ultra petita. Hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang dituntut dalam gugatan. Asas-asas ini menjamin keadilan prosedural dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses persidangan. Yang kelima, hal-hal yang harus dibuktikan. Dalam perkara perdata yang dibuktikan adalah peristiwa, bukan hukumnya. Karena berdasarkan asas ius curia novit, hakim dianggap sudah mengetahui dan memahami hukum. Contohnya, jika seseorang menggugat karena wan prestasi atau ingkar janji, maka yang harus dibuktikan adalah bahwa perjanjian itu benar-benar dibuat, bahwa salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dan bahwa akibat kerugian benar-benar timbul, bukan membuktikan isi pasal atau undangannya. Karena itu sudah menjadi pengetahuan hakim.
Saya akan menjelaskan alat bukti dalam hukum acara perdata. Menurut pasal 164 HIR dan pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti yang sah dan meliputi yang pertama, bukti surat atau akta. Akta autentik dapat dibuat oleh atau di hadapan pejabat berwenang, misalnya notaris, penitra, atau pejabat catatan sipil. Contoh, akta jual beli, akta hibah, akta notaris. Akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat, misalnya kwitansi atau surat perjanjian biasa. Yang kedua, saksi. Orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa yang disengketakan. Satu saksi belum cukup, minimal maksimal 2 saksi. Yang ketiga, persangkaan. Kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah terbukti ke arah peristiwa lain yang belum terbukti. 4. Pengakuan. Pernyataan salah satu pihak yang mengaku kebenaran dalil pihak lawan. Yang kelima, sumpah. Terdapat 3 jenis sumpah. Yang pertama, sumpah pelengkap. Yang kedua, sumpah penaksir. Yang ketiga, dan sumpah pemutus digunakan untuk memperkuat atau menutup pembuktian. Yang ketujuh, contoh kasus spesifik. Mari kita lihat contoh kasus sengketa utang piutang dalam perjanjian tertulis. Jadi, kronologinya, seorang pengusaha bernama Rizal meminjamkan uang sebesar 200 juta kepada Budi untuk modal usaha dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua pihak tanpa notaris. Dalam perjanjian disebutkan bahwa Budi akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 6 bulan. Namun setelah jatuh tempo, Budi tidak mengembalikan uangnya. Rizal pun menggugat Budi di pengadilan negeri karena wan prestasi. Pembuktian di pengadilan. Rizal, si penggugat, mengajukan alat bukti berupa yang pertama, surat perjanjian pinjaman atau akta di bawah tangan. Yang kedua, bukti transfer uang ke rekening Budi. Yang ketiga, 2 orang saksi yang hadir saat penandatanganan perjanjian. Jadi pertimbangan hakim memeriksa surat perjanjian dan menemukan ada kalimat Budi berkewajiban mengembalikan pinjaman sebesar 200 juta paling lambat tanggal sekian. Ini menunjukkan hubungan hukum utang piutang bukan investasi. Yang kedua, bukti transfer dan kesaksian mengugat dalil penggugat. Yang ketiga, karena tergugat tidak bisa membuktikan bahwa uang itu investasi, hakim menyatakan Budi wan prestasi. Dasar hukum ini menggunakan pasal 1865 KUH Perdata, pasal 1754 KUHP Perdata, pasal 1243 KUHP Perdata. Jadi putusan hakim memutuskan bahwa perjanjian pinjaman tersebut sah. Tergugat terbukti wan prestasi, tergugat wajib mengembalikan uang pinjaman beserta bunga dan biaya perkara. Kasus ini menggambarkan bagaimana surat saksi dan bukti transfer berfungsi sebagai alat bukti yang sah, serta bagaimana pembuktian menentukan hasil akhir perkara ini. Jadi, setelah saya analisis perkara ini, kronologi ini, saya membuat kesimpulan. Pembuktian merupakan inti dari hukum acara perdata. Karena dari proses inilah hakim dapat menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dasar hukumnya diatur dalam HIR, RBG, dan KUH Perdata, terutama pada pasal 1865 sampai 1945 KUH Perdata. Alat bukti yang sah meliputi surat saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum melalui penetapan kebenaran berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan di pengadilan. Ya, sepertinya segini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Kepada dosen pengampu Pak Irfan, terima kasih. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.